Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Mengisahkan pria biasa yang tumbuh jadi kuat berkat cube yang dia temukan setelah diajar sekelompok orang. Wang Xiaoshu hanya seorang murid biasa. Dia bersama teman sekelasnya bermain di tempat hiburan. Salah satu di antara mereka adalah Shen Yao, gadis populer di sekolah mereka. Dia teman masa kecil Xiaoshu sekaligus gadis yang dia suka. Shen Yao kalah dari suatu permainan yang membuat dia kena hukuman. Harus menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan secara acak. Pertanyaan yang dia dapat adalah sebutkan orang yang disuka. Semuanya tertarik dengan jawaban Shen Yao, mengingat dia gadis tercantik yang sangat populer. Dengan malu-malu Shen Yao menjawabnya. 我喜欢的男生就是汪小修了。 Jawaban itu mengejutkan semua orang, menganggap ini hanyalah candaan. Sebab Xiaoshu hanyalah siswa biasa yang tidak memiliki tempat di kelas. Shen Yao menjelaskan kalau itu bukanlah candaan. Dia sudah memperhatikan Xiaoshu sejak SD. Xiaoshu-nya sendiri tidak terbayang gadis pujaan hatinya juga menaruh perasaan padanya. Namun dari pengakuan itu, Xiaoshu berakhir dihajar sama orang-orang bawahan Sun Jun. Sun Jun preman yang sangat terkenal, menyukai Shen Yao dan sering mengganggu Shen Yao. Sun Jun video call Shen Yao menggunakan HP Xiaoshu, melihatkan Xiaoshu yang dihajar. Dengan berlinang air mata, Shen Yao meminta Sun Jun melepaskan Xiaoshu. Sun Jun tidak mendengarkannya, dia malahan memperingati Xiaoshu untuk menjauhi Shen Yao, jika tidak akan terima akibatnya. Walau sudah babak belur, Xiaoshu tidak menurut. Dia katakan Sun Jun tidak pantas bersama Shen Yao. Setelah itu, mencoba keluar dari situasi ini. Xiaoshu sudah pasrah akan mati, merasa tidak ada gunanya dia hidup jika tidak bisa melindungi orang yang disuka. Tiba-tiba dia teringat masa kecilnya bersama Shen Yao, membuat semangat hidupnya tumbuh lagi. Lalu melihat sebuah cahaya di dasar laut, dia berenang ke sana. Itu sebuah cube atau kubus, dia mengambilnya, tapi cube itu tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Dia tertarik ke sebuah dimensi berbentuk kubus. Di sana mendengar suara dari pikirannya yang memanggilnya Master. Suara itu memberitahukan kalau Xiaoshu bisa menjadikannya sebagai pusat dan menggambarkan area teleportasi dengan radius 15 meter. Setelah itu, bisa mengirim diri sendiri ke setiap koordinat di dalam area. Xiaoshu tiba-tiba teleportasi ke tempat dihajar sebelumnya. Walaupun di udara, dia tidak jatuh. Melihat Sun Jun dan bawahannya sedang mencarinya. Xiaoshu tidak sengaja lagi teleportasi, kali ini ke ruangan kelasnya. Xiaoshu masih heran dengan semua ini. Surat tadi terdengar lagi, memberitahukan Xiaoshu telah mengaktifkan teleportasi secara acak berturut-turut. Si suara mengatakan dia ada di dalam tubuh Xiaoshu. Singkat cerita, dia sampai di rumah setelah mandi mengangkat telepon dari Shen Yao. 以为你死掉了，到家了也不说一声，害我担心了半天。 Shen Yao benar-benar khawatir, soalnya dari tadi Xiaoshu tidak mengangkat teleponnya. Shen Yao baru merasa lega setelah Xiaoshu bilang dia di rumah dan baik-baik saja. Namun karena ini hal yang berbahaya, Shen Yao mengajak lapor polisi. Xiaoshu meminta jangan khawatir, dia bisa mengatasinya dan meminta Shen Yao istirahat saja karena sudah larut malam. Habis telepon, Xiaoshu menenangkan diri. Melihat Xiaoshu sudah tenang, suara dari cube tadi membawa Xiaoshu ke dalam dimensi cube. Si cube memberitahu kalau dia sudah membangun koneksi dengan Xiaoshu, jadi Xiaoshu ditetapkan sebagai penggunanya. Ultimate Universe System Hera Cube. Wujud fisiknya sebuah cube 3 cm, tapi di dalamnya sebuah ruangan kubus dengan volume 3 x 3 x 3 meter kubik. Xiaoshu menanyakan kenapa membantunya. 实现你的愿望，成为世界之王。
Shikyu memberitahu sisa energi tidak banyak lagi. Teleportasi selanjutnya 1 menit lagi. Lalu dia mengajarkan cara menentukan koordinasi teleportasi, di mana hanya perlu memakai gelombang mikro untuk merasakannya sehingga bisa melihat semua benda dalam area. Organ yang digunakan bukan mata, melainkan inti sel. Xiaoxiu mencobanya. Dia dapat melihat area 15 meter di sekitarnya. Memakai indera perasa dan teleportasi menghabiskan banyak stamina, apalagi pengguna masih seorang pemula. Karena itu, Xiaoxiu merasa sangat kelelahan dan berakhir pingsan. Shikyu membawa Xiaoxiu ke tempat tidur. Dia juga keluar dari tubuh Xiaoxiu. Dia jelaskan kalau dia terus berada dalam tubuh Xiaoxiu akan menghabiskan energi Xiaoxiu. Dan jika Xiaoxiu mati, dia juga akan menghilang. Menyadari memiliki sistem super, Xiaoxiu tidak akan membiarkan Xiaoyou diganggu lagi. Tapi sekarang dia masih lembah. Dia pun menanyakan cara memperkuat diri. Q menjelaskan, sistemnya memiliki fungsi peningkatan sendiri dengan cara menyerap permata energi. Sederhananya, batu yang merupakan benda paling kuno di dunia ini. Batu biasa di pinggir jalan memang mengandung energi tapi sangat kecil, jadi tidak berguna dalam peningkatan. Untuk mengeluarkan kekuatan paling dasar memerlukan jenis batu tertentu. Sebagai contoh, batu alam kuning dan berlian sintesis yang disayang Ibu Xiaoxiu di rumah ini tidak ada reaksi energi. Shikyu mendeteksi ada satu batu di dalam taman apartemen ini yang memiliki reaksi energi. Shikyu tidak mau menyebutkan lokasi tepatnya. Dia menyuruh Xiaoxiu mencari sendiri dengan inti sel agar terbiasa memakai radiasi gelombang mikro untuk mengamati. Xiaoxiu menemukannya, itu batu permata tingkat dasar. Q menyuruh masukkan ke dalam mulut penelan di dalam ruangan Q. Xiaoxiu langsung merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Batu permata tingkat rendah tadi menambah 2 kekuatan dan 1 daya tahan. Besoknya, Xiaoxiu kembali ke sekolah. Xiaoyou protes teleponnya yang dimatikan kemarin ini. Tiba-tiba Sun Jun dan bawahannya datang. Melihat ada Sun Jun, semua orang duduk dengan tendang. Xiaoyou khawatir pada Xiaoxiu. Xiaoxiu mengatakan tidak apa-apa. Sun Jun berjalan ke tempat Xiaoxiu. Q memberitahu nilai rata-rata kemampuan bertarung mereka cuma 5, sedangkan nilai Xiaoxiu 22. Xiaoyou yang masih khawatir memilih untuk bertindak, menyuruh Sun Jun jangan bikin ulah di sini dan meminta pergi dari sini. Xiaoxiu menghampiri Xiaoyou meminta serahkan padanya, lalu mengajak Sun Jun mengakhiri ini. Sun Jun mencengkram keras Xiaoxiu. Xiaoxiu balik memegang pergelangan tangan Sun Jun. Sun Jun pun tidak menyangka Xiaoxiu sekuat ini sampai dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Xiaoxiu memperingatinya untuk tidak mengganggu kelas ini jika tidak mau terima akibatnya. Pertarungan tidak jadi, ada profesor yang datang. Sebelum pergi, Sun Jun membisikkan lokasi dan waktu ketemuan. Kalau tidak datang, dia akan berbuat sesuatu pada Xiaoyou. Xiaoxiu datang ke lokasi yang dijanjikan tepat waktu. Di sana ada orang-orangnya Sun Jun. Xiaoxiu menanyakan di mana Sun Jun, namun mereka malah tertawa. Yang di tribun juga tertawa dan mengejek Xiaoxiu. Di tempat teratas ada Sun Jun yang mengatakan tidak akan membiarkan Xiaoxiu lolos kali ini. Sun Jun dan orang-orangnya masuk ke lapangan. Q memberitahu ada 13 musuh. Peluang menang Xiaoxiu hanya 20% jika melawan semuanya sekaligus. 2成， Padahal tadi udah pede, kesempatan menang malah 20%. Sun Jun mau memberikan pengampunan pada Xiaoxiu asal tidak berhubungan lagi dengan Xiaoyou, lalu berlutut di hadapannya mengakui kesalahan hari ini. Tidak disangka, Xiaoxiu memprovokasinya, mengatakan seorang bos Cheng Bei ternyata tidak berani berduel, serta memberitahu dia tadi pagi melepaskan Sun Jun, tapi kali ini tidak. Sun Jun kesal mendengarnya, ingin segera meladeni Xiaoxiu. Satu bawahannya maju duluan, mengatakan ke Sun Jun tidak perlu turun tangan hanya melawan orang semacam ini. Orang ini Qiang, bawaan terkuat Sun Jun. Qiu memberitahu nilai kemampuan bertarung orang ini 10. Qiang mengambil bola basket berjalan mendekati Xiaoxiu. Sun Jun begitu tercengang, begitu pula dengan bawahannya.
Xiao Shu mengatakan anak buah Sun Jun lembah menyuruh Sun Jun maju sendiri. Sun Jun tertawa. Dia bukan orang yang bodoh langsung melawan setelah melihat cepat dan kuatnya Xiao Shu, makanya mengerahkan orang-orangnya. 3 orang maju. Xiao Shu masih kesusahan melawan 3 orang sekaligus meskipun dibantu Cube. Dia menyadari yang di belakang masalah utamanya. Dengan cepat Xiao Shu ke depannya dan menendang hati kecilnya. Dia begitu kesakitan, merasa 2 bola kehidupannya pecah. Dia menjadi orang kedua yang dikalahkan. Melihat 3 orang tidak bekerja, Sun Jun menyuruh semuanya menyerang sekaligus. Setelah membuka mata, Sun Jun terkejut. Xiao Shu sudah menghabisi anak buahnya. Xiao Shu mengarah padanya. Sun Jun menjadi sangat ketakutan. Kim memberitahukan stamina Xiao Shu sudah terkuras habis, tidak bisa bertarung lagi. Xiao Shu mengerti. Dia hanya mau menggertak agar Sun Jun dan bawahannya tidak berulah lagi. Tiba-tiba lampu di lapangan ini dinyalakan. Muncul sekelompok orang tertawa mengejek Chen Bei hanya segini. Mereka ini kelompok preman penguasa Chengdan, dipimpin sama Hua Huan. Mereka mengejek dan mentertawai Sun Jun, serta mengatakan akan merebut posisi bos kota ini. Sun Jun sendiri hanya bisa menahan kesal. Xiao Shu tidak ingin Shen Yao terkena dampaknya, dia menyela pembicaraan. Hua Huan tidak senang, dia memerintahkan anak buahnya maju. Xiao Shu lari ke tempat dia bisa teleportasi ke sirkuit breaker. Setelah sampai, dia memutus aliran listrik. Hua Huan menyuruh salah satu bawahannya nyalakan listrik. Habis mengatakan itu, Xiao Shu muncul di hadapannya. Orang yang disuruh tadi selesai nyalakan listrik. Di saat berbalik, dia terkejut melihat bos dan rekannya sudah dikalahkan. Di luar bangunan, Shen Yao membawa pihak pemilik bangunan olahraga ini menggotok-gotok pintu yang terkunci. Xiao Shu menemukan ide. Dia mendekati Sun Jun. Sun Jun langsung berlutut meminta ampun. Xiao Shu mengatakan akan diampuni jika menurut. Setelah itu Sun Jun mengakui kesalahannya yang membuat perkelahian dengan Hua Huan di arena basket. Sementara Xiao Shu dianggap sebagai orang tidak bersalah yang terlibat secara tidak sengaja. Xiao Shu ingin bertambah kuat demi bisa melindungi orang yang dia ingin lindungi. Demi itu, dia mulai perjalanan mencari batu berenergi di alam liar terdekat, yaitu Gunung Laojun. Dalam perjalanan pencarian, Kyo mendeteksi ada area kosong di bawah tanah. Di sana ada reaksi energi yang kuat di dalamnya. Berpikir itu gua bawah tanah, Xiao Shu mencoba teleport ke sana, namun tidak bisa. Kyo menjelaskan, jika ada ruang yang sepenuhnya tertutup, maka tidak bisa teleportasi. Butuh celah 1 cm saja untuk bisa melakukannya. Xiao Shu menyadari sesuatu. Dia pergi ke tempat yang berair. Dari pengetahuannya, air akan masuk ke celah apapun mengikuti gravitasi. Xiao Shu mendeteksi gelombang mikro di sana. Xiao Shu sampai di gua bawah tanah. Dia berjalan ke lokasi batunya sambil sesekali melakukan teleportasi melewati jalan buntu. Di suatu ketika, jalannya hanya seperti sebuah batu yang berjulang seperti segitiga. Xiao Shu masih belum sadar ada ular yang mau memakannya. Xiao Shu akhirnya sampai di lokasi. Di sana ada total 12 batu berenergi. Xiao Shu mengikat tubuhnya untuk jaga-jaga. Satu persatu dia mengambil batu stalaktit permata, namun batu terakhir malah terjatuh ke bawah. Xiao Shu menggunakan radiasi gelombang mikro untuk mencek di bawah dan barulah dia melihat ada ular besar. Karena mundur-mundur, dia terjatuh dan talinya putus. Di dalam air, si ular melilitnya. Xiao Shu mencoba teleport ke dalam ruangan cube, namun tidak bisa membawa beban setengah berannya ke dalam cube. Setelah tendang, Xiao Shu ingin menggunakan 11 batu permata tadi untuk melawan ularnya. Kyo menyarankan untuk digabungkan. Dia menjelaskan batu permata dibagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi.
Setiap 3 permata digabungkan bisa meningkatkan kualitas permatanya. Jika permata tingkat tinggi digabungkan dengan permata tingkat rendah, hanya menambahkan atribut dasar. Sedangkan permata tingkat tinggi sendiri bisa meningkatkan beraneka ragam atribut, bahkan bisa mendapatkan atribut khusus. Sayangnya, proses menggabungkan 3 permata membutuhkan waktu 100 jam. Untuk itu Cube menyarankan pakai 2 permata dulu, 9 lagi digabungkan. Xiaoxiu melakukannya, kecepatannya bertambah 2 dan semangat bertambah 4. Habis mengambil batu permata terakhir, Xiaoxiu kembali. Di akhir pekan, Xiaoxiu ngedate sama Shen Yao. Di setelah berjalan, Xiaoxiu memberanikan diri memegang tangan Shen Yao dan mengatakan akan melindungi Shen Yao. Shen Yao sebenarnya tidak percaya Xiaoxiu bisa melakukannya, tapi dia tetap mengatakan dia percaya pada Xiaoxiu. Setelah itu, mereka menikmati kencan mereka ke berbagai tempat. Di tempat makan, Xiaoxiu memberikan sebuah batu indah pada Shen Yao. Di dalam batunya seperti ada cahaya yang bergerak. 好漂亮啊！ Di hari lainnya, mereka mau ngedate lagi. Xiaoxiu sudah menunggu cukup lama di tempat yang dijanjikan, tapi Shen Yao tidak datang-datang. Teleponnya juga tidak diangkat dari tadi. Xiaoxiu heran, soalnya Shen Yao tidak pernah terlambat sebelumnya. Kemudian Xiaoxiu mendengar pembicaraan mengenai apartemen Shanghai yang terjadi masalah. Satu deret polisi menuju ke sana. Xiaoxiu langsung panik, sebab itu apartemen yang Shen Yao tempati. Shen Yao langsung berlari menuju sana. Di sana telah banyak orang dan polisi. Ibunya Shen Yao menangis sambil bercerita pada polisi. Di waktu dia pulang, rumahnya sudah berantakan. Ada boneka yang tergantung dengan lumuran darah dan anak gadisnya menghilang. Dia terus memohon selamatkan Shen Yao. Mendengar itu, Xiaoxiu sangat terkejut. Di tengah kerumunan, ada suara berisik. Itu seseorang yang marah pada Sun Jun karena mendorongnya. Sun Jun celingak-celinguk seperti orang yang mencurigakan. Xiaoxiu muncul di hadapannya. Sun Jun tambah dibuat panik, bicara pun gugup. Xiaoxiu menggertaknya agar dia buka mulut. Karena terlalu takut, Sun Jun akhirnya membuka mulut. Shen Yao sekarang diculik di sebuah gedung terbengkalai. Penculikan ini rencana Hua Huan yang mengajak Sun Jun untuk balas dendam pada Xiaoxiu, tapi Sun Jun menolak. Sadar tidak sanggup menghadapi Xiaoxiu, Hua Huan memancing seorang pria bernama Yan Luo agar terlibat dengan memberitahukan Shen Yao memiliki hubungan dengan Shigoukin, yang mana Shigoukin adalah orang paling dicari Yan Luo. Yan Luo sadar dia dimanfaatkan, karena itu dia menghajar Hua Huan. Setelah mengajar Hua Huan, dia bertanya pada Shen Yao hubungannya dengan Shigoukin. Shen Yao terus memberitahu dia tidak kenal beberapa kali pun ditanya. Yan Luo marah soalnya dalam informasinya Shigoukin berani melawan organisasi manusia super demi melindungi Shen Yao. Berpikir Shen Yao berbohong, Yan Luo berniat menggunakan kekerasan. Sebelum itu terjadi, pelayannya yang bernama Ye menghentikannya. Dia katakan, mungkin gadis ini tidak tahu Shigoukin, tapi yang jelas Shigoukin mengenal gadis ini dan seperti sosok yang penting. Karena itu Ye mengatakan, gadis ini bukan orang biasa, mungkin ada rahasia tersembunyi pada dirinya. Dia juga memberitahu, walaupun memancing Shigoukin keluar saat ini, kita belum punya peluang besar menang melawannya, walaupun di pihak kita sudah ada beberapa ahli. Yang ditakutkan, jika melukai wanita ini, Shigoukin akan meluapkan amarahnya. Jadi untuk saat ini, lebih baik biarkan gadis ini. Jika benar-benar tidak berdaya melawan Shigoukin, baru memakai gadis ini untuk pengancaman. Mulut Shen Yao dilakban, kemudian meninggalkan Shen Yao di sini. Pindah ke Xiaoxiu. Setelah Sun Jun menceritakan semuanya, Sun Jun kemudian memberitahu betapa mengerikannya Yan Luo dan keluarga di belakangnya. Xiaoxiu lalu menanyakan siapa Shigoukin. Sun Jun menceritakan mengenai insiden yang menimpa Shen Yao di waktu SMP kelas 2. Orang yang menyelamatkannya di kala itu adalah Shigoukin. Sampai saat ini banyak orang yang mencari Shigoukin, termasuk Yan Luo yang 2 jari tangan kirinya dipotong sama Shigoukin. Yan Luo juga berakhir dibuang sama keluarganya, karena itu Yan Luo sangat dendam sama Shigoukin. Sun Jun memperingatkan Xiaoxiu, menyinggung orang yang tidak boleh disinggung bisa kehilangan nyawa.
Xiaoshu tidak peduli, yang jelas baginya dia akan menghajar Huan dan pria bernama Yan Luo dan menyelamatkan Shen Yao. Xiaoshu berhasil menemukan keberadaan Shen Yao berkat batu yang diberikan pada Shen Yao. Karena batu itu pernah berada di dalam cube dan ditandai oleh sistem. Setelah masuk, cube mendeteksi ada 7 gelombang energi luar biasa di dalam gedung ini. Mendengar itu, Xiaoshu ingin menggunakan permata yang digabungkan kemarin, akan tetapi progresnya masih 99,8%, sekitar 30 menit lagi. Keberadaan Xiaoshu sudah diketahui. Yang menjaga lantai pertama melaporkan ke Yan Luo. Yan Luo memerintahkannya membunuh orang itu. Setelah itu dia menghampiri Xiaoshu. Pria ini namanya Pablo, manusia super, kemampuan bertarungnya 52, sementara Xiaoshu 50. Pertarungan mereka awalnya tampak seimbang sampai Xiaoshu melihat ada palu dan menggunakannya. Xiaoshu menuju lantai berikutnya. Di tangga ada yang melempar kunai padanya. Untung dia refleks menghindari. Akan tetapi setelahnya dia terkena tendangan, membuatnya berada dalam posisi menggantung di tangga. Ini orang yang melakukannya namanya Charlie. Kemampuan bertarung 75. Meski tadi melakukan hal licik, tapi dia tidak berniat mengakhiri begini. Dia menunggu di lantai tempatnya. Xiaoshu sampai di lantai yang dijaga Charlie. Di sana gelap. Charlie sembunyi. Dia sebenarnya tidak mau menggunakan pisaunya pada orang yang dianggap lemah, tapi demi uang dia melakukannya. Dia pun menyerang diam-diam. Charlie terkejut, tidak percaya dipukul begini sama orang biasa. Dia pun menganggap ini cuma kebetulan. Di sisi lain, Xiaoshu mengejek seolah menggantung, lalu menyuruh tunjukkan kemampuan asli Charlie. Charlie menghilang lagi. Dia tidak terima kalau kalah. Dari kecil dia sudah dilatih ilmu pisau terbang di dalam ruangan gelap. Latihan seperti iblis itu membuatnya menemukan bakat tersembunyinya. Dia bisa melacak posisi melalui suara. Jadi dia meyakini dalam gelap dia bisa membunuh siapapun musuhnya. Diam-diam dia menyerang Xiaoshu dari belakang lagi. Charlie menjadi orang kedua yang kalah. Lantai berikutnya melawan pria bernama Beowulf. Tubuhnya sangat kuat. Xiaoshu mencoba memukulnya, malah tangan Xiaoshu yang sakit. Xiaoshu berakhir dihajar habis-habisan, bahkan tangannya seperti dipatahkan. Xiaoshu pun berakhir terkapar. Beruntung, penggabungan permata selesai. Xiaoshu langsung menggunakannya. Kekuatannya bertambah 11, daya tahan bertambah 9, semangat bertambah 3. Xiaoshu berdiri lagi, semangat matanya masih menyala. Beowulf tidak terkejut, malah senang melihat semangat juang anak muda. Xiaoshu mengatakan, sekarang gilirannya yang memukuli Beowulf. Yan Luo kesal, padahal mereka bertiga manusia super yang ahli di bidang masing-masing tapi dikalahkan sama orang biasa. Ye meminta untuk tendang. Dia katakan kelompok Beowulf hanyalah amatiran, sedangkan kelompok yang menjaga lantai di atasnya adalah profesional yang memenuhi standar. Xiaoshu maju ke lantai berikutnya dalam kondisi tubuh yang sakit-sakitan di beberapa tempat. Qiu memberitahu kemampuan bertarung lawan berikutnya tidak bisa dideteksi. Sadar pasti orangnya kuat, tidak membuat Xiaoshu menyerah. Dia bertekad akan menyelamatkan Shen Yao apapun yang terjadi. Xiaoshu sampai di lokasi penjaga berikutnya, dijaga sama 2 orang, satu gadis seperti anak SMP. Si gadis namanya Kui Jialin, sedangkan yang cowok namanya Stone. Kui Jialin mengeluarkan semacam alat untuk mengukur panjang gelombang EF. Angka yang ditunjukkan adalah 0, yang menandakan Xiaoshu bukan manusia super. Stone juga melakukan pengamatan pada tubuh Xiaoshu. Tenaga dalamnya hampir 0, yang menandakan Xiaoshu bukan seorang kultivator. Selain itu, tidak memiliki teknik bertarung yang sistematis, hanya bergantung pada kekuatan fisik. Hal ini membuat mereka menganggap Xiaoshu hanya berlatih tubuh. Kui Jialin memperkenalkan diri sambil berjabat tangan dengan Xiaoshu. Kui Jialin malah senang ditonjok, dia seperti orang masokis. Melihat tidak normalnya gadis ini, Xiaoshu langsung melepas tangannya dan menjaga jarak.
Pukulan tadi masih lemah untuk Kui Jialin. Dia menginginkan pukulan yang lebih keras. Meski ukuran tubuhnya kecil, serangannya memberikan damage yang besar. Tendangannya membuat Xiao Shu terlempar. Awalnya Xiao Shu tidak berniat mengajar seorang gadis, apalagi terlihat seperti anak SMP. Tapi sudah begini, Xiao Shu tidak punya pilihan. Dia pun memukul wajah Qiu Jialin. Qiu Jialin menerima begitu saja, malahan merasa senang dan nyaman padahal darah keluar dari mulut dan hidungnya. Xiao Shu memukulnya lagi dan lagi. Dia masih sedang menerimanya. Sungguh masokis tingkat akut. Xiao Shu terus memukul berkali-kali. Kui Jialin membiarkannya begitu saja. Padahal darah sudah menetes sampai ke lantai, tapi Kui Jialin masih tampak kesenangan, malahan merasa pukulannya terlalu ringan. Kui melakukan serangan. Sun meminta Kui tendang jangan mengerahkan kekuatan saat ini. Kui tidak peduli, dia merasa Xiao Shu sangat berkhasiat untuknya. Selain itu dia ingin membuat dia dan Stone hidup bebas. Kini Kui menggunakan kekuatannya, dia seperti kucing. Serangannya tidak pukulan lagi, melainkan cakaran. Itu membuat tangan Xiao Shu tergores. Darah dari goresan itu malah dijilat sama Kui. Dengan mode ini, Kui sangat lincah. Xiao Shu kesulitan mengikuti gerakannya. Leher Xiao Shu tergores, kemudian bahunya digigit. Kui merasa begitu gembira. Dia hampir sampai berubah bentuk. Stone yang melihat itu langsung menidurkannya dengan sebuah jarum. Xiao Shu begitu tercengang tidak menyangka akan melihat siluman nyata. Kini Xiao Shu bertarung dengan Stone. Di tengah pertarungan, Kui hampir melepas kekangnya dan berubah. Stone cepat-cepat menenangkannya. Khawatir Kui lepas kendali, mau tidak mau Stone harus terus berada di dekat Kui, sehingga dia tidak bisa bertarung. Karena tidak mau mengaku kalah, sebagai gantinya Stone memberikan sumpah damai dengan Xiao Shu di atas koin jutawan aliansi bela diri. Ye meminta Yan Luo ubah rencana. Yan Luo harus pergi dari sini. Karena tidak hanya penyusup yang berdamai dengan aliansi bela diri, kelompok pembunuh yang lain juga telah dikalahkan entah sama siapa. Yan Luo menolak untuk pergi. Dia meminta pada pria bernama Chu Musan untuk menghadapi penyusup. Akan dia bayar 2 kali lipat. Chu Musan punya ego yang tinggi. Dia tidak mau diperintahkan begitu saja. Dia mau berada di posisi yang lebih dominan. Karena itu dia menyuruh kasih 3 kali lipat. Ye tahu sifat dari Cemusan, jadi dia meminta Yan Luo setuju. Xiao Shu sampai di lantai yang di sana ada Cemusan. Kyo memberitahu, daya bertarungnya hanya 7. Namun di dalam bonekanya ada batu permata tingkat menengah dengan struktur sangat rumit. Cemusan mulai menyerang. Xiao Shu heran, kenapa kekuatan tendangan orang ini sangat kuat tidak seperti yang Kyo bilang. Cemusan tidak bergantung pada kekuatan, melainkan pada teknik, seni sihir, seni pengendalian, seni menghilang, dan lain-lain, makanya kemampuan bertarungnya rendah. Pertarungan tangan kosong Xiao Shu sudah dibuat terdesak, ditambah Cemusan mengendalikan bonekanya. Di suatu kesempatan, Xiao Shu dapat memukul bonekanya. Tiba-tiba dari belakangnya Cemusan sudah menuju ke arahnya. Tinjunya mengenai keras dada Xiao Shu. Darah banyak keluar dari mulut Xiao Shu. Cemusan merasa sudah menang. Tahunya Xiao Shu dapat menjambak rambutnya. Xiao Shu seperti iblis yang menatap. Kemudian melepas pukulan. Pukulan Xiao Shu membekas di perutnya, bagian atas kepalanya juga botak. Namun dia bisa bertahan berkat jimat pertahanan di tubuhnya. Cemusan mengaktifkan beberapa jimat sekaligus pada tubuhnya. Matanya berwarna merah, rambutnya jadi putih. Energi besar meluap-luap dari tubuhnya. Dia katakan orang yang melihat wujudnya ini semuanya mati. Dengan kecepatan luar biasa dia menghajar Xiao Shu. Cemusan menganggap ini telah berakhir. Tiba-tiba dia keringatan. Xiao Shu rupanya bisa bertahan berkat satu skop. Cemusan mengerahkan bonekanya lagi. Xiao Shu menghancurkannya dengan skop. Lalu menangkap jaring pengendali boneka, menarik Cemusan ke arahnya dan memukulnya berkali-kali. Hingga pertarungan mereka berakhir di luar gedung.
Sebelum jatuh, Cube menteleport Xiaoshu ke dalam ruangan Cube. Sesaat setelah itu mengembalikannya ke bawah. Dari pertarungan itu, Xiaoshu mendapat luka cukup parah. Dia baru tersadar setelah hujan mengenai wajahnya. Sebenarnya tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Xiaoshu memaksakan diri ke tempat Shen Yao. Shen Yao dikurung dalam suatu ruangan. Xiaoshu melepas semua ikatan serta lakban di mulut Shen Yao. Shen Yao langsung menyuruh pergi. Di bawah kursinya telah dipasang peledak begitu dia beranjak dari duduknya. Xiaoshu tentu tidak mau meninggalkan Shen Yao. Dia mencoba melepaskan bomnya. Di saat itu juga, pintu ruangannya ditutup sama Yan Luo. Ruangan ini adalah ruangan yang dibangun khusus oleh Cemusan dengan berbagai jimat. Cube bahkan memberitahu tidak dapat melakukan teleportasi. Di sisi lain, waktu bomnya tinggal 39 detik lagi. Xiaoshu melepas tali bomnya dari arahan Cube. Setelah terlepas, Xiaoshu masukkan bomnya ke dalam ruangan Cube. Berpikir akan mati bersama, Shen Yao memeluk Xiaoshu. Banyak darah keluar dari kepala Xiaoshu. Tubuhnya tidak bisa digerakkan dan indera lainnya terganggu. Shen Yao mencoba menyadarkannya. Yan Luo kesal kenapa tidak meledak. Dia masuk ke dalam ruangan menggunakan pistol melakukan tembakan. Shen Yao mengorbankan diri melindungi Xiaoshu. Yan Luo sendiri kabur setelah disuruh Ye pergi karena orang berbahaya akan datang. Shen Yao terkapar di tubuh Xiaoshu. Xiaoshu tidak tahu apa yang terjadi. Dia baru terkejut setelah melihat darah dari punggung Shen Yao. Orang yang bernama Shigukin datang. Dia katakan Xiaoshu tidak bisa menyelamatkannya. Lalu dia mengambil Shen Yao. Dia katakan Xiaoshu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang Shen Yao dan dunia manusia super. Dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya karena ini terjadi kerenanya. Setelah itu dia menghilang bersama Shen Yao. Xiaoshu menyadari betapa lemahnya dirinya saat ini. Dia seperti tidak tahu arah, berdiam diri di tengah hujan. Ada seorang wanita yang menemuinya, mengajaknya bicara. Awalnya Xiaoshu tidak menanggapi. Wanita itu memberitahu dia tahu di mana Yan Luo. Dari sana baru Xiaoshu merespon. Xiaoshu dibawa ke sebuah restoran. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, si wanita memberitahu kultivator, pemilik kekuatan super, mutan, makhluk asing, dan lainnya tidak terekspos ke publik karena ada yang mengurus tentang itu. Xiaoshu mengatakan tidak peduli. Si wanita menyuruh Xiaoshu harus peduli karena dialah yang terus melindungi Xiaoshu diam-diam selama ini. Jika tidak, Xiaoshu sudah dihabisi sejak lama. Mendengar itu, Xiaoshu tersenyum. Dia sadar orang-orang di sekitar ini adalah orang-orangnya si wanita. Mengetahui itu, si wanita dan bawahannya mau mengeluarkan pistol. Xiaoshu langsung mengatakan jika tidak memberitahukan di mana Yan Luo, pembicaraan ini berakhir. Si wanita dan bawahannya kembali tendang. Dari kartu namanya, si wanita ini Mu Yuqian, ketua unit khusus Biro Pengelolaan Manusia Super. Xiaoshu yakin Mu Yuqian mau menjadikannya bawahannya sama seperti dua orang ini. Xiaoshu pun mengejek energi mereka sangat lemah tidak sampai level C. Salah satu membisikkan pada Mu Yuqian kalau Xiaoshu kemungkinan berada di tingkat B di luar kendali kita. Mu Yuqian langsung ke intinya mengajukan syarat jika membantunya menyelesaikan 3 misi akan dikasih tahu keberadaan Yan Luo. Bagi Xiaoshu itu tidak seimbang. Dia mau 1 misi 1 pertanyaan. Xiaoshu menambah pertanyaan mengenai informasi Shen Yao dan Shigukin. 成交。感觉中套了。 Mu Yuqian memberikan sebuah berkas misi pertama. Itu misi pengawalan di planet H dengan bayaran senilai 50.000. Namun melakukan misi ini harus lulus sebuah ujian dulu. Penjelasan lebih lanjut akan Yuqian katakan setelah Xiaoshu lulus ujian. Xiaoshu sadar resikonya tinggi, namun dia tidak punya pilihan. Dia akan menyelamatkan Shen Yao apapun yang terjadi. Singkat cerita, Xiaoshu pergi ke lokasi ujian pengawal. Di sana juga ada beberapa kandidat pengawal lain. Orang ini yang memberikan arahan dipanggil Shu. Dikatakan yang nanti akan dikawal adalah Tuan Piao. Pengawal yang akan dipilih dinilai dari 3 aspek. Kemampuan mengidentifikasi, bereaksi, dan kemampuan bertarung.
terpilih 6 orang. Ini Tuan Piao yang akan mereka kawal. Piao mengatakan akan memberikan bonus bagi yang memiliki performa terbaik. Shu memberitahu pembayaran awal 3 juta. Xiaoshu langsung terkejut soalnya Mu Yuqian mengatakan pembayarannya 50.000. Dia baru sadar ini yang dia rasa dijebak kemarin ini. Mekanisme pengawalan diberitahukan pada pengawal selagi mereka menuju ke tempat pengawalan pertama, tempat perjamuan Ludela. Di sana akan ada 7 kegiatan, termasuk lelang. Dari daftar barang lelang, Xiaoshu melihat ada semacam cube yang dikelilingi batu obsidian. Ini salah satu barang utama lelang nanti. Xiaoshu merasa ini berguna untuk cube-nya yang tidak berkomunikasi lagi dengannya sejak kejadian bom. Di daftar tamu ada orang dari keluarga Yan. Mereka sampai di tempat perjamuan Ludela yang berada di mansion keluarga Du. Ada 8 orang berpengaruh serta pengawal mereka dan beberapa tamu undangan. Di lantai depan mereka terbuka, di bawahnya ada seekor buaya. Pembawa acara Due Bang mengadakan permainan yang namanya si pemberani dan lonceng embas. Peraturan permainan ini, para peserta hanya boleh menggunakan senjata yang telah disiapkan. Jika berhasil mengambil lonceng embas pada buayanya, dianggap menang. Namun jika belum berhasil mendapatkannya, tidak boleh keluar dari kandang buaya. Pemenang akan mendapatkan hadiah embas batangan sebanyak ini. Peserta pertama memasuki kandang buaya. Dia langsung mencoba menyerang buaya yang lagi terlihat tidur. Buaya ini tidak sembarangan buaya. Buaya ini ciptaan hebat perusahaan bioteknologi Do, karena itu hadiahnya ditingkatkan 30%. Di tempat ini ada anggota Komite Keamanan Perjamuan Ludela, Murong, yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Kekuatannya tidak dapat diukur. Seorang pengawal dari tuan muda keluarga Yan bernama Hoer maju. Dia dapat menusuk punggung buaya dengan beberapa tombak, akan tetapi gerakan buayanya masih gesit seperti tidak terbenggaruh. Piao akan memberikan hadiah 1 kali lipat jika menang dan membanggakannya. Du Bajin mengajukan diri, namun Fabian Modi dari pengawal Sanmu juga maju. Namun karena tidak bisa masuk bersamaan ke kandang buaya, mereka berdua harus bertarung menentukan siapa yang menang. Baru saja dimulai, Du Bajin langsung berada di belakang Modi dan menggigit bahunya dan menghisap darahnya sampai tidak sadarkan diri. Dari menghisap darah targetnya, Du Bajin semakin kuat tergantung lawan yang dia hisap. Du Bajin masuk ke kandang buaya, namun tidak memakai senjata apapun. Saat ditanya kenapa, Du Bajin mengatakan benci menang secara tidak adil. Si buaya langsung menerkam Du Bajin. Du Bajin dengan santainya berdiri di moncong buaya, kemudian menciumnya. Entah kenapa buayanya jadi tendang. Setelah itu, terjadi hal mengejutkan. Dengan ini dia mendapatkan hadiah sebesar ini. Sebenarnya bisa mendapatkan hadiah lebih yang ditawarkan Du Weibang. Du Beijing menolak dengan alasan tidak mau mencolok. Masuk ke permainan kedua. Hewan yang dilihatkan gabungan dari kucing dan beruang. Karya perusahaan bioteknologi Du. Towu 17. Sama seperti sebelumnya, dia dikasih lonceng embas. Hadiah pemenang 2 kali lipat dari buaya sebelumnya. Tuan muda Yan mengirim 1 pengawalnya. Anehnya bukannya melawan, Towu 17 melompat ke atasmu memecahkan kaca pelindung. Melihat itu para tamu undangan lari berhamburan. Kesal diabaikan, pengawal ini mencoba menyerang dari bawah. Tiba-tiba Towu 17 menghilang dari pandangannya. Dia sekarang berada di belakangnya dan mencakarnya. Towu 17 mengambil pedang. Seperti memiliki akal, dia menggunakan pedang itu untuk mencoba memecahkan kacanya. Du Weibang sendiri heran kenapa bisa seperti ini. Kejanggalan ini disadari oleh Xiaoshu. Dia tahu ini ulah dari Du Bajin. Sebelumnya, dia melihat dari gelombang mikro, Du Bajin menaburkan sesuatu di bawah sana. Kemungkinan Du Bajin telah mengontrol Towu 17. Towu 17 akhirnya berhasil keluar, langsung menuju ke Du Weibang. Anggota Komite Keamanan Perjamuan Ludela turun tangan. Selain Murong, juga ada pria bernama Yoge yang meminta para jamuan tetap tenang. Anggota Komite Keamanan Ludela akan mengatasinya.
Anggota lainnya yang bernama Shimen menidurkan Tou 17 hanya dengan 1 kali pukulan. Cewek ini juga anggota Komite Keamanan Perjamuan Ludela, namanya Jianeng. Dia mempersilakan lanjutkan perjamuan. Xiaoshu merasa janggal, dia melihat pengawal Piao sekarang hanya 9, tadinya 10. Dari sini, Xiaoshu sadar dari awal insiden ini sudah direncanakan. Pasukan keamanan keluarga Du langsung melakukan patroli, membagi ke beberapa tim. Satu tim yang beranggotakan 2 orang dilumpuhkan sama cewek bernama Momuxia, salah satu orang di barisan pengawal Piao. Momuxia menuju ke lantai bawah, membuka suatu ruangan dengan sidik jari buatan. Ternyata di ruangan tersebut dinanti salah satu komite keamanan. Momuxia tampak sedikit terkejut, soalnya anggota keamanan perjamuan Ludela terkenal akan kekuatannya. Terpaksa, Momuxia menghadapinya. Dua pasukan keamanan keluarga Du datang. Momuxia dapat menumbangkan keduanya, akan tetapi orang tadi sudah berada di belakangnya. Momuxia pun mati langkah. Xiaoshu menyelamatkannya. Xiaoshu beralasan ke sini karena tersesat serta mencari toilet. Tentunya alasan itu tidak dipercaya Momuxia. Orang ini kesal merasa diabaikan. Dia mencoba menusuk Xiaoshu yang lagi fokus bicara dengan Momuxia. Momuxia sampai tercengang di buahnya, padahal orang tadi berada di level C. Dia menghadapkan pedangnya pada Xiaoshu, menanyakan apakah Xiaoshu kawan atau musuh. Xiaoshu bilang tidak usah pura-pura. Xiaoshu sudah tahu tugas pengawalan sebenarnya untuk Momuxia. Xiaoshu menyadarinya berdasarkan posisi berdiri Momuxia 1-17 keluar, di mana dia berada di urutan terakhir. Sementara Piao sendiri berdiri terdepan. Momuxia tidak ingin membahas soal ini. Waktunya sudah mepet. Pasukan keamanan pasti serang menuju ke sini. Tidak berselang lama, komite keamanan datang. Jianeng dari depan, Zhuge dari belakang. Shaman muncul dari tembok sebelah mereka. Xiaoshu mengejek mereka, padahal sudah berada di tingkat B tapi malah mengeroyok 2 orang. Xiaoshu mengeluarkan bom dari sakunya. Melihat itu, Jianeng dan yang lain langsung menutup matanya. Rupanya itu tipuan. Xiaoshu menggunakan kesempatan itu buat kabur dengan Momuxia. Mereka bersembunyi di ruangan seperti gudang. Momuxia menanyakan kenapa menyelamatkannya. Harusnya Xiaoshu bisa kabur seorang diri. Xiaoshu mengatakan dia perlu petunjuk mengenai keluarga Yan dan Shikokin, dan petunjuk apapun yang bisa membantunya menemukan Shen Yao. Xiaoshu sadar kalau terus di sini hanya akan menunggu waktu ditemukan. Dia pun memikirkan sebuah rencana. Dia keluar sendirian. Xiaoshu berlagak seolah dia meninggalkan Momuxia. Jianeng menyuruh Zhuge mencari Momuxia. Setelah Zhuge pergi, Momuxia muncul. Xiaoshu kemudian membawa ke tempat barang-barang lelang disimpan. Xiaoshu ke sana dengan menghancurkan dinding. Momuxia mengambil barang yang dia inginkan, sedangkan Xiaoshu batu obsidian yang seperti cube. Momuxia berencana akan ke lantai terbawah. Di sana ada saluran pembuangan air besar yang bisa digunakan buat jalan keluar. Tapi sebelum itu, Momuxia mau ke lantai B2. Lilaika, bos komite keamanan, mendatangi Jianeng dan yang lain. Dia memberikan pil buat mereka. Sementara itu, Momuxia telah menghabisi unit keamanan lantai terbawah. Di jalan, mereka melihat banyak darah yang datang dari ruangan tujuan. Momuxia membuka ruangan tersebut. Ini adalah institut biogenetik milik Du Weibang. Banyak terdapat makhluk eksperimen yang digunakan untuk senjata biologis. Mereka menuju ruangan inti. Di sana terdapat tabung berisi makhluk eksperimen. Bertemu seorang wanita yang mengatakan profesor sudah menunggu. Si wanita itu kemudian memanggil si profesor. Singkatnya, si profesor datang. Dia mengucapkan selamat datang pada Momuxia. Momuxia ke sini untuk obat terapi gen yang sudah disepakati. Si profesor menceritakan dia telah melakukan berbagai eksperimen manusia. Eksperimennya mengenai gen biologis tinggal 5% lagi berhasil, akan tetapi dihentikan sama Du Weibang karena Weibang mau menciptakan senjata biologis untuk urusan militer, yang mana itu berkaitan dengan hewan yang membosankan baginya. Hal ini menandakan obat yang dipesan Momuxia belum jadi.
Mumusha pun menyadarkannya. Si profesor meminta waktu, berikan dia dana agar dia bisa melakukan eksperimen manusia lebih banyak lagi dan menghasilkan obat yang diinginkan. Mumusha melumpuhkan si profesor beserta asistennya, lalu menceramahi mereka. Mumusha menyesal telah menaruh harapan pada si profesor maniak ini. Mumusha memerintahkan Xiaoshu hancurkan fasilitas di sini. Xiaoshu-nya menghilang entah kemana. Xiaoshu ternyata berada di dalam ruangan Cube Hera. Cube mulai berfungsi lagi berkat menyerap batu obsidian. Xiaoshu merasa bersyukur bisa mendengar suara Cube lagi. Dari penyerapan batu obsidian, ruangannya menjadi 5x5x5 meter kubik. Jarak teleportasinya ditingkatkan 2 kali lipat dan waktunya dikurangi setengah. Berat benda yang bisa dibawa ke sini menjadi 1 kali lipat berat Xiaoshu. Radius deteksi radiasi gelombang mikro mencapai 30 meter. Mendapat kemampuan khusus pemberian dewa, di mana kekuatan penyerapan batu bisa diberikan pada sesuatu yang lain. Jianeng dan pasukan keamanan menuju laboratorium. Saat mendekat, mereka diserang senjata biologis yang tadi semuanya dilepas sama Mumusha. Dari pertarungan melawan senjata biologis, hanya tersisa Jianeng dan Xiamen. Mereka kemudian langsung mengejar Mumusha. Hanya sebentar, Mumusha dibuat terlutut. Jianeng menceritakan mengenai dirinya dan yang lain yang dari kecil dikurung di neraka ini dan dijadikan bahan eksperimen oleh profesor. Selama ini berjuang hidup dari sana dan mendapatkan kekuatan buatan. Dia mengatakan iri dengan nona besar seperti Mumusha. Jianeng menyuruh Xiamen mengakhiri Mumusha. Hanya beberapa detik setelah kemunculan Xiaoshu, rombongan senjata biologis muncul dari belakang Jianeng. Xiaoshu membawa Mumusha teleportasi meninggalkan Jianeng. Xiaoshu teleportasi ke saluran pembuangan bawah tanah. Mumusha mengajukan banyak pertanyaan. Xiaoshu beralasan ini rahasia bisnis. Mumusha tidak memperpanjangnya. Dia kemudian mengganti ke pakaian menyelam. Tiba-tiba muncul bos komite keamanan Lilaika. Kemunculannya tidak terasa sama Xiaoshu, bahkan daya tarungnya tidak terdeteksi yang berarti jauh di atas Xiaoshu. Mumusha tidak menyangka Orindi ada di sini. Dari informasinya harusnya Lilaika sedang melakukan misi pembunuhan di luar negeri. Laika awalnya memang menjalankan misi pembunuhan di luar negeri, tapi setelah mendapat berita ada yang mencuri informasi Ludella, dia segera pulang. Laika melewati begitu saja Musha yang gemetar ketakutan. Laika berdiri di hadapan Xiaoshu. Baginya, mereka berdua ini hanyalah tikus tapi berharga tinggi. Laika menjulurkan tangannya ke kepala Mumusha. Entah kenapa itu tidak disadari Mumusha. Sambil melakukan itu, menawarkan Xiaoshu menjadi bawahannya. Tangan Laika berubah ke bentuk kapak besi. Pisau tidak dapat menembus tangannya. Xiaoshu dihajar dan dibanting. Kali ini Mumusha menolongnya dan memancingnya. Saat fokusnya pada Musha, Xiaoshu dapat menyerangnya. Laika menjaga jarak. Dia tidak lagi meremehkan Xiaoshu dan Musha. Xiaoshu menggunakan kemampuan pemberian dewa pada pisaunya. Selagi dalam proses, tiba-tiba Laika sudah berada di depannya menuju perutnya sampai membuatnya terlutut. Mumusha mencoba membantu, namun juga berakhir dihajar. Xiaoshu melempar sesuatu padanya, tapi malah dia tangkap, padahal itu bom. Xiaoshu menggunakan itu untuk kabur dulu. Laika dapat mengejar Musha, dia cekik dan dilempar ke dinding. Itu membuat Mumusha tidak sadarkan diri. Xiaoshu mencoba menuju perut Laika, akan tetapi tidak terasa sama Laika. Xiaoshu dipukuli dan juga dilempar ke dinding. Dari menerima beberapa serangan, beberapa tulang milik Xiaoshu patah. Laika mendekat, mencekik leher Xiaoshu. Pendarahan patah tulang sampai membuatnya muntah darah ke wajah Laika. Laika menguatkan cekikannya sampai Xiaoshu dibuat hampir hilang kesadaran. Sementara itu Laika mau mengakhiri Xiaoshu. Laika hanyut dalam kesenangan, terus tertawa sampai tidak menyadari Musha menusuknya dari belakang menembus dadanya. Pedang ini bisa melakukannya karena berada di tingkat B. Berpikir Laika sudah dilumpuhkan, Musha mau membawa Xiaoshu.
Cube memberitahu Xiaoshu kalau fungsi tubuh Leica masih aktif. Xiaoshu langsung memperingati Musha. Leica mencabut pedang di punggungnya berjalan menuju Musha. Di saat Leica mau mengakhiri Musha, proses pisaunya Xiaoshu selesai tapi gagal. Cube menyuruh buang pisaunya karena akan meledak. Xiaoshu memiliki ide. Dia berlari menuju Leica melakukan tusukan. Leica mengetikkan dengan telapak tangannya dan menancap di telapak tangannya. Xiaoshu terbang kena tinju. Melihat itu Musha berlari ke tempat Xiaoshu. Leica belum sadar pisaunya akan meledak. Dia larut dalam kesenangan akan menang. Di saat mencabut pisaunya, di saat itulah pisaunya meledak. Ledakannya ternyata membentuk es. Leica pun membeku karenanya. Akan tetapi, Cube mendeteksi daya bertarung Leica naik drastis dan terus bertambah melebihi 500. Xiaoshu mengajak Musha lari. Di sisi lain, Leica mencoba terlepas dari bekuan es. Mereka sampai di tempat akhir pembuangan yang menuju ke laut. Xiaoshu mendorong Musha ke sana. Sementara itu Leica sudah terbebas. Dia berlari menuju Xiaoshu yang menantinya. Daya tempur Leica terdeteksi mencapai 600. Leica kesal mereka dapat kabur darinya. Musha berenang di lautan, berharap Xiaoshu berhasil selamat. Dia tidak tahu kalau Cube Hera berada di atas tabung oksigennya. Xiaoshu-nya sendiri berada di dalam ruangan Cube. Dia istirahat di sana dulu, tubuhnya tidak sanggup lagi bergerak. Setelah itu, Xiaoshu menjalani kehidupan seperti biasa. Saat berangkat ke sekolah, Musha memerintahkan orang yang membawa Xiaoshu padanya. Musha mengajak Xiaoshu bergabung dengan ATC. ATC adalah pusat pelatihan manusia super untuk mengikuti turnamen manusia super. Sebagai gantinya akan memberikan informasi. Musha memberitahu pemenang turnamen manusia super ke-43 adalah Shigukin. Akan tetapi Shigukin pandai menyembunyikan jejaknya sehingga tidak banyak informasi mengenainya. Jadi turnamen ini Musha katakan bisa membuat Xiaoshu mendapatkan informasi mengenai Shigukin dan keberadaan Shen Yao. Mendengar itu, Xiaoshu setuju.